Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Noob Player TV. Ini adalah rangkuman anime Kamiwa Game ni Uteru. Di sebuah pulau, beberapa pria kini sedang melakukan ekspedisi. Mereka pun menemukan sebuah bongkahan es yang di dalamnya terdapat seorang wanita. Tiba-tiba, wanita itu pun berbicara sehingga membuat para pria itu terkejut. Wanita itu memperkenalkan dirinya bernama Leoni dan merupakan mantan dewa. Ia pun ingin agar mereka membawakan kepadanya pemain game yang hebat di zaman sekarang. 1 tahun kemudian, seorang pria bernama Pei baru saja kembali setelah cuti selama 6 bulan. Ia pun disambut oleh ketua sekretaris bernama Miranda yang menjelaskan tujuan dipanggilnya Pei, yang mana telah ditemukan seorang dewa bernama Leoni yang meminta untuk dibawakan orang yang hebat dalam bermain game. Menurutnya, hanya Pei lah yang mereka bisa rekomendasikan. Miranda mengatakan kalau dewa itu dulunya bermain game petak umpet dengan seorang manusia. Ia bersembunyi di dasar lautan, tapi tak disangka ia malah tertidur di tempat itu selama 3000 tahun. Dewa itu juga memiliki kekuatan yang mengerikan sehingga Pei tidak boleh membuatnya marah. Miranda juga ingin agar Pei mengawasinya dan mencari tahu mengapa dewa itu telah turun ke bumi. Saat telah tiba di ruangan Leoni, Miranda kemudian memperkenalkan Pei sebagai pemain game yang hebat di zaman sekarang. Ia lalu menyuruh mereka untuk saling berkenalan agar lebih akrab, sementara ia akan kembali bekerja. Setelah Miranda pergi, Leoni langsung meminta untuk bermain game, yang mana mereka akan berkenalan sambil bermain game. Mereka akan bermain game kartu dan kartunya akan diganti dengan kata-kata. Aturannya, mereka harus menjawab jujur pertanyaan yang didapat dari kartunya. Lalu ketika akan memainkan gamenya, Pei menyuruh Leoni untuk menggocok ulang kartunya, sebab ia sudah menghafal semua tata letak kartunya. Leoni akhirnya membuat kartu itu melayang dan membuatnya berputar dengan kecepatan yang berbeda-beda. Namun setelah mengambil beberapa kartu, Pei pun mendapatkan kartu asal sehingga Leoni pun harus memberitahukan dari mana asalnya. Leoni mengatakan kalau ia adalah seorang dewa yang berasal dari elemen yang disebut juga sebagai dunia spiritual superior. Sementara itu Miranda yang sedang memperhatikan mereka dari ruangannya lalu bergumam, yang mana para dewa yang ingin bermain game memberikan manusia kekuatan yang disebut Arise. Para manusia yang mendapatkan Arise akan menjadi apostel dan bisa menantang para dewa. Seluruh pemain akan dilakukan di dunia elemen dan hadiah dari pemenangnya adalah kekuatan sihir yang mereka bisa gunakan di elemen. Nantinya mereka juga akan bisa gunakan di dunia manusia. Lalu ketika melanjutkan permainannya, Leoni mendapatkan 2 kartu kosong, yang mana kartu itu membuat mereka bisa menanyakan apapun. Leoni kemudian langsung saja menanyakan kepada Pei apa sebenarnya tujuannya. Namun Leoni menanyakan hal itu dengan mengeluarkan aura dewanya sehingga membuat Pei ketakutan. Pei yang saat itu sudah tertekan kemudian mencoba menenangkan dirinya, sebab Pei sendiri baru menyadari kalau Leoni sebelumnya ternyata hanya sengaja memilih kartu secara acak. Namun sebenarnya incaran dari Leoni adalah kartu kosong itu. Pei akhirnya menjawab pertanyaan Leoni dengan jujur kalau tujuannya adalah untuk mengawasinya. Ia ingin mengetahui identitas dan tujuan dari Leoni. Miranda pun terkejut dengan jawaban yang diberikan oleh Pei, karena menurutnya itu bisa membuat Leoni marah. Akan tetapi Leoni ternyata tidak marah, sebab Pei sudah menjawab pertanyaannya dengan jujur dan memainkan gamenya dengan serius. Untuk itu ia ingin agar Pei harus ikut bersamanya memainkan permainan dewa. Pei pun mempertanyakan mengapa Leoni memilihnya, padahal masih banyak apostel lain yang memiliki peringkat lebih tinggi darinya. Leoni mengatakan kalau hanya Pei saja Rocky yang bisa memenangkan game dewa sebanyak 3 kali berturut-turut. Leoni juga memberitahunya kalau ia akan memenangkan 10 game melawan para dewa, karena hanya dengan begitu ia bisa kembali menjadi dewa. Leoni yang tidak ingin menunggu lebih lama lagi langsung saja mengajak Pei untuk memainkan gamenya. Mereka pun kini masuk ke dalam elemen dan memulai permainannya. Saat sampai di elemen, Pei terkejut sebab elemen kali ini tempatnya seperti kota mati. Namun di tempat itu juga kini terdapat beberapa seniornya
yang juga telah siap mengikuti permainannya. Lalu ketika melihat Leoni, mereka pun sangat terkejut karena Leoni ada di tempat itu. Akan tetapi Leoni mengatakan kalau mereka tidak perlu khawatir karena ia hanya ingin ikut bermain game dan ia juga berada di pihak mereka. Seekor makhluk kecil kemudian muncul dan memperkenalkan dirinya. Ia bernama Mim dan merupakan asisten dari Dewa Titan. Ia mengatakan bahwa game kali ini bukanlah game pertarungan, melainkan game petak umpet. Agar tidak kalah, mereka harus terus berlari dan tidak boleh tertangkap oleh Dewa Titan. Tak lama kemudian, Dewa Titan yang sudah tidak sabar kini muncul dan memulai gamenya. Para peserta mulai menghancurkan puing bangunan yang jatuh, begitu pula dengan Pei dan Leoni. Setelah itu mereka pun kini berlari dan memutuskan untuk berpencar. Namun Dewa Titan ternyata menemukan Pei dan yang lainnya. Salah satu peserta yaitu Asta harus terinjak karena mencoba bersembunyi di dalam gedung. Akan tetapi setelah diinjak, bukannya kembali ke dunia manusia, ia malah menjadi tidak terkendali dan menyerang mereka. Pei menyadari kalau itu sepertinya aturan tersembunyi dari gamenya, yang mana orang yang telah dikalahkan oleh Dewa Titan akan menjadi pelayannya. Asta lalu menyerang teman-temannya sehingga mereka pun juga kini menjadi pelayan Dewa Titan. Dewa Titan kemudian berbalik mencari pemain lain dan tidak mengejar Pei. Yang mana Dewa Titan ternyata menyuruh pelayannya saja untuk menangkap Pei dan Leoni. Namun Pei menyadari sesuatu kalau hanya bagian atas tubuh Asta saja yang berwarna merah. Ia lalu meminta Leoni untuk membantunya menangkap Asta karena ia ingin mencoba sesuatu. Saat menangkap Asta, Pei menyuruh Leoni untuk menyentuh bagian bawah Asta. Seketika, Asta kemudian kembali normal lagi dan tidak menjadi pelayan Dewa Titan lagi. Pei memberitahu mereka sepertinya ada aturan yang bisa membuat pelayan Dewa Titan menjadi manusia lagi. Dewa Titan kemudian kembali mengejar Pei sebab Pei kini telah mengetahui aturan dari permainannya. Sembari berlari, Pei juga mulai memikirkan bagaimana cara mereka untuk menang. Akan tetapi, tiba-tiba saja para peserta lain yang sudah menjadi pelayan Dewa Titan kini menghadang mereka. Pei dan Leoni kemudian masuk ke dalam gedung untuk bersembunyi. Ketika telah di dalam gedung, Pei kembali memikirkan bagaimana cara mereka untuk menang. Hingga ia pun menyadari kalau sepertinya ada aturan ketiga dalam permainan petak umpet. Ia lalu menyuruh Leoni untuk membantunya memisahkan para pemain yang mengejar mereka. Yang mana Leoni akan turun ke bawah, sementara Pei akan naik ke atas. Hingga ketika Pei naik ke atas, ternyata Dewa Titan sudah menunggunya. Dan Dewa Titan langsung saja menghajar Pei agar menjadi pelayannya. Akan tetapi, setelah disentuh oleh Dewa Titan, Pei ternyata tidak berubah menjadi pelayannya. Sebab kekuatan dari arisenya adalah bisa menghapus luka dan kerusakan yang diberikan oleh dewa. Yang artinya ia memiliki regenerasi dengan tingkat yang tinggi. Pei lalu memberitahu Dewa Titan bahwa kali ini pihak manusialah yang memenuhi persyaratan untuk menang. Pei mengatakan kalau sebenarnya ini bukanlah permainan kejar-kejaran, melainkan kota tersebut sudah didesain seperti papan permainan. Leoni juga muncul dan memberitahu mereka kalau permainan akan berakhir saat semua gedung telah dihancurkan. Dan kini pemenangnya akan ditentukan dengan siapa yang memiliki lebih banyak bidak. Asta yang sebelumnya sedang bersembunyi kemudian keluar dan menyerang teman-temannya, yang mana itu membuat mereka berhenti bergerak sehingga Leoni dan Asta bisa menyentuhnya. Dengan begitu pihak manusia kini memiliki bidak lebih banyak, yang artinya seharusnya pihak manusialah pemenangnya. Dewa Titan kemudian mengambil Pei yang menandakan kalau Pei ternyata benar dan ia sudah kalah. Setelah itu Pei lalu bertemu dengan Miranda yang memberitahukannya kalau permainannya kemarin ditonton secara global. Dengan hasil yang didapatkan Pei, para pemain yang lainnya kini lebih bersemangat lagi untuk memainkan game para dewa. Lalu Pei kini pergi menemui Leoni yang sedang menonton video mereka. Leoni ternyata sedang mengevaluasi game yang mereka mainkan sebelumnya. Sebab Leoni sangat ingin sekali menjadi dewa kembali. Ia kemudian menanyakan apakah keinginan Pei jika telah memenangkan 10 permainan dewa. Pei mengatakan bahwa keinginannya itu hanya ingin bertemu dengan seorang gadis yang dulunya selalu mengajarinya bermain game setiap hari. Untuk itu ia akan lebih serius lagi dalam memainkan game para dewa agar bisa memenangkan semuanya. Setelah itu mereka berdua kemudian pergi menemui Miranda yang akan tidur.
Leoni meminta agar mereka segera diikutkan lagi dalam game dewa. Namun Miranda menolaknya sebab untuk mengikuti game dewa mereka perlu sebuah kelompok. Mereka tidak bisa masuk hanya dengan berdua saja karena kemungkinannya menang itu kecil. Untuk itu jika Leoni ingin bermain game dewa, maka sebelum ia memiliki kelompok sendiri, sebaiknya ia bergabung dulu dengan kelompok lain. Pei dan Leoni kemudian pergi ke kantin untuk menunggu informasi pendaftarannya, yang mana Pei sudah mendaftarkan dirinya dan Leoni untuk bergabung dengan kelompok lain. Sembari menunggu, Pei lalu mencoba menghubungi temannya bernama Aslan. Pei langsung saja mengatakan kalau ia ingin bergabung dengan kelompoknya. Aslan pun dengan senang hati menyambut Pei di kelompoknya. Akan tetapi, Pei memberitahunya kalau Leoni yang merupakan mantan dewa juga akan bergabung dengannya. Seketika, Aslan langsung saja menolaknya, sebab Leoni sebelumnya pernah menghajar teman mereka. Sewaktu kelompok lain mengikuti permainan dewa dan kalah, mereka melampiaskannya dengan minum-minum dan mengatakan kalau game dewa adalah game sampah. Leoni yang secara kebetulan lewat mendengarnya dan langsung menghajar mereka hingga mereka masuk rumah sakit. Setelah itu Pei kemudian menghubungi temannya yang lain yaitu Yuki. Yuki pun juga senang dan menyambut Pei yang akan bergabung dengannya. Namun saat Pei mengatakan kalau Leoni juga akan bergabung, tiba-tiba saja Yuki berteriak dan langsung mematikan komunikasinya. Pei lalu menanyakan apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Leoni kepada Yuki. Leoni akhirnya menceritakan kalau 6 bulan yang lalu ia sangat merasa bosan. Ia pun memutuskan untuk berlatih di Kolosium bawah tanah dan orang yang pertama ia hadapi adalah Yuki. Saat itu, ia belum bisa mengendalikan kekuatannya sehingga ia melawan Yuki sampai masuk rumah sakit. Pei kemudian mengatakan kalau mereka sepertinya akan sulit bergabung dengan kelompok lain. Untuk itu mereka sebaiknya segera membentuk kelompok sendiri. Yang Pei butuhkan hanyalah anggota yang bisa berpindah dengan cepat. Tiba-tiba saja seorang gadis muncul dari sebuah portal. Pei yang tertarik dengan kekuatan wanita itu kemudian bergegas mengikutinya. Wanita tersebut ternyata ingin pensiun, untungnya segera dihentikan oleh mereka berdua. Pei pun mengajak wanita itu berbicara dan ia akan membelikannya es krim. Wanita tersebut kemudian memperkenalkan dirinya bernama Pili. Kekuatan arisenya adalah bisa berteleportasi dan ia sudah 1 kali memenangkan game dewa serta mengalami 1 kali kekalahan. Pili pun menjelaskan alasannya ingin pensiun, yang mana di game terakhirnya itu ia telah melakukan kesalahan. Ia tak sengaja memindahkan pemimpinnya ke hadapan monster, padahal saat itu gamenya adalah melindungi pemimpin kelompok. Akibatnya, kelompok Pili pun mengalami kekalahan dan hal itu membuat Pili sangat terguncang. Leoni kemudian mencoba menenangkan Pili dengan mengatakan kalau Pili sudah pernah menang 1 kali. Game dewa adalah game yang sulit dan Pili bisa memenangkannya. Itu membuktikan kalau Pili bukanlah beban. Untuk itu, ia ingin agar Pili sebaiknya bergabung dengan kelompok mereka. Pili pun tetap menolak dan memilih pergi melalui teleportasinya. Pei tidak menyerah begitu saja dan pergi ke kamar Pili untuk mengajaknya lagi. Namun saat sampai di kamarnya, pintu kamarnya tidak terkunci sehingga mereka mengira Pili sudah pergi. Ketika masuk di dalam, Pili ternyata masih ada. Pei kemudian kembali lagi mengajak Pili untuk bergabung dengan kelompoknya. Pei mengatakan bahwa mengalami kekalahan itu sangatlah mengesalkan. Untuk itu, ia menawarkan bergabung dengan kelompoknya sementara saja. Dan mereka akan membentuk sebuah tim bersama mantan kelompok Pili. Ia akan membuktikan kalau Pili bukanlah seorang beban. Dan jika game sudah berakhir, maka Pei akan menerima apapun keputusan dari Pili. Esoknya, mereka akhirnya bersama kelompok Inferno yang merupakan mantan kelompok Pili kini bersama-sama masuk ke dalam game. Namun saat masuk ke elemen, mereka langsung berada di atas langit. Dan di bawah awan, terdapat seekor naga raksasa yang mana ternyata naga itu adalah dewa keputusasaan. Pei pun sangat senang karena selama ini belum ada kelompok yang bisa mengalahkan dewa tersebut. Lalu ketika telah mendarat di punggung dewa itu, Pei mengajak ketua dari kelompok lain yaitu Orpan untuk bertukar informasi. Orpan mengatakan
kalau sudah 4 orang yang game over. 3 orang karena gagal mendarat, sementara 1 orangnya terjatuh dan dimakan oleh paus yang ada di sekitar dewa. Anggota dari kelompok Orphan kini mulai pesimis melawan dewa itu. Namun Orphan kembali menyemangati mereka untuk terus berjuang sebab saat ini mereka sedang disiarkan langsung di seluruh dunia. Pei lalu melihat asisten dari dewa itu dan menanyakan game apa yang akan mereka mainkan. Ia pun menjelaskan kalau gamenya adalah kata-kata terlarang. Jika mereka berhasil membuat dewa keputusasaan yang biasa dipanggil Ulobon mengatakan kata tertentu, maka mereka akan menang. Dan mereka harus bisa menebak kata apa yang dimaksud oleh dewa Ulobon. Mereka kemudian mencoba pergi ke bagian kepala Ulobon untuk mencari petunjuk. Akan tetapi, tiba-tiba saja muncul aliran listrik di sekitar mereka. Asisten Ulobon mengatakan kalau itu adalah perangkap. Jika mereka tidak bisa menemukan katanya, maka mereka tak akan bisa keluar. Mereka semua pun mulai mengucapkan kata-kata agar bisa menemukan katanya. Asisten itu kemudian memberitahu mereka kalau kata itu sebenarnya mereka sudah ucapkan sebelumnya. Pei pun mulai memikirkannya dan akhirnya menyadari kalau kata yang dimaksud adalah sakit. Pei lalu memberitahu mereka kalau sepertinya game ini adalah game strategi, sebab mereka harus bisa membuat strategi bagus agar dewa Ulobon bisa mengucapkan kata sakit. Asisten Ulobon kemudian memberitahu mereka tentang aturan rahasia dari gamenya. Aturan rahasia pertama, saat mengatakan hal tertentu, pasti akan terjadi sesuatu. Aturan kedua, jika berhasil menyelesaikan aturan pertama, maka mereka bisa melakukan sesuatu dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu, mereka kemudian pergi ke bagian ekor untuk mencari petunjuk lainnya. Leonie pun menemukan ada sebuah sisik yang bentuk dan warnanya sedikit berbeda dengan yang lain. Pilih lalu berasumsi kalau itu adalah titik vitalnya, dan jika mereka menyerangnya, maka dewa Ulobon akan merasa kesakitan. Pei sebenarnya tidak setuju dengan asumsi itu, tapi ia ingin sebaiknya mencoba asumsi tersebut. Bersamaan dengan itu, Orphan dan anggotanya kini telah sampai di ekornya juga. Pilih pun memberitahu mereka kalau ia sudah menemukan jawabannya. Saat ia memukul sisik itu, tiba-tiba sebuah cahaya muncul dan langsung menyerang mereka, sehingga membuat beberapa anggota dari Orphan kini harus game over. Orphan dan para anggotanya pun marah sebab Pilih sudah membuat mereka semakin terpuruk. Namun Pei mencoba menenangkan Pilih dan mengatakan apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah menyalahkan Pilih. Sebab dalam permainan ini, mereka memang harus memastikan satu persatu aturan dan syarat menangnya. Pei lalu memberitahu mereka bahwa ia sudah mengetahui apa aturan pertamanya, yang mana saat ekor Ulobon diserang, maka ia akan menyerang balik. Sebab serangan yang sebelumnya itu sepertinya telah diatur. Jika Ulobon serius menyerang mereka, pastinya mereka semua sudah game over. Pei kemudian mulai memikirkan aturan rahasia yang kedua. Sementara para anggota Orphan mulai menyalahkan Pilih atas apa yang terjadi. Namun hal itu membuat Leonie marah sehingga membuat mereka ketakutan. Leonie pun menjelaskan kalau ia marah bukan untuk membela Pilih, melainkan ia kesal karena sikap mereka yang membawa emosi tak berguna di dalam game tersebut. Padahal ini adalah game yang menyenangkan, sehingga ia ingin agar mereka juga harus membuatnya jadi menyenangkan. Dan dalam game ini, selain dirinya, sepertinya hanya Pei saja yang menikmati gamenya. Pei akhirnya menyadari aturan keduanya dan menyuruh Leonie untuk menyerang ekornya sekuat tenaga. Yang mana hal itu membuat Orphan dan anggotanya harus game over. Namun serangan balik yang dilancarkan Dewa Ulobon mengenai para paus itu sehingga membuat mereka marah dan menyerangnya. Pei lalu menyuruh mereka untuk naik ke atas paus itu sebab aturan keduanya ternyata mereka bisa mengendalikan paus itu dalam jangka waktu tertentu. Kini mereka tinggal membuat dewa itu mengatakan sakit dan mereka akan memenangkannya. Pei pun membawa mereka ke bawah naga itu dan menemukan matanya. Dengan kerjasama yang mereka lakukan, Pei pun berhasil membuat dewa itu menyerang matanya sendiri. Setelah memenangkan gamenya, wujud manusia dari Dewa Ulobon keluar dan memberikan Pei hadiah. Yang mana hadiah itu adalah batu permata
yang membuat Pei bisa memanggilnya. Esoknya Leoni dan yang lainnya pergi menemui Miranda untuk meminta game dewa lagi, karena sekarang mereka sudah membentuk kelompok kecil bersama dengan Pili. Namun Miranda mengatakan bahwa saat ini mereka akan sulit masuk ke dunia elemen, sebab gerbang ilahi yang mereka jaga kini telah dipesan oleh kelompok lain dan paling cepat mereka harus menunggu selama 1 bulan. Itu semua disebabkan oleh Pei dan Leoni yang telah mengalahkan Dewa Ulobon, yang mana hal itu merangsang pemain lainnya untuk menaklukkan game dewa. Pei lalu menanyakan apakah ada game dewa yang bisa mereka mainkan sekarang, sebab ia takut Leoni yang terobsesi dengan bermain game akan mengacau jika tidak bermain game. Miranda kemudian memberitahu mereka bahwa saat ini ada game yang mereka bisa mainkan dan game itu adalah game tur dunia. Setelah mereka mengalahkan Dewa Ulobon, banyak permintaan yang masuk untuk bermain bersama mereka. Saat ini, Pei dan Leoni dianggap sebagai pahlawan karena bisa memenangkan game dewa yang paling sulit. Miranda lalu menyuruh mereka untuk memilih kota yang akan mereka tuju. Pili pun dipercaya untuk memilihnya dan ketika melempar busurnya, Pili mengenai kota mata air suci. Tak mau menunggu lagi, mereka pun langsung menuju kota mata air sucinya. Akan tetapi, ketika sampai di kota tersebut, terdapat seorang wanita bernama Nemi yang menyambut mereka. Pei dan yang lainnya merasa curiga dengan wanita itu, sehingga mereka pun memilih untuk melarikan diri dari Nemi. Namun dengan kemampuan arisenya, Nemi berhasil mengejar mereka. Nemi kemudian memperkenalkan dirinya dan meminta agar Pei menjadikannya pelayannya. Ia sudah melihat permainan Pei kemarin ketika melawan Dewa Ulobon. Menurutnya, Pei sangat hebat sehingga hanya Pei saja yang pantas ia layani. Akan tetapi Pei dan yang lainnya malah merasa risih dengan tindakan dari Nemi, sehingga mereka kembali lagi melarikan diri. Pei dan yang lainnya kini telah sampai di kantor cabang untuk melapor. Mereka pun bertemu dengan Bale yang merupakan kepala staf di kantor cabang itu. Bale kemudian membawa mereka ke lantai atas agar bertemu dengan kepala cabang. Sembari naik ke atas, Bale memberitahu mereka kalau acara puncak dari game tur dunia adalah game dewa. Lalu setelah sampai di lantai atas, tiba-tiba seorang pria bernama Dasin datang menemui mereka. Bale mengatakan kalau Dasin adalah perwakilan dari cabang mereka, serta Dasin juga merupakan seorang Rocky sama seperti Pei. Dasin pun memberitahu mereka kalau ia sudah mengalami 3 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Ia sangat takjub dengan pertunjukan Pei ketika melawan Dewa Titan dan Dewa Ulobon. Untuk itu, ia ingin agar Pei mau bergabung dengan kelompoknya. Saat ini, ia sedang mengumpulkan para Rocky dan akan membentuk kelompok terkuat dalam sejarah. Pei adalah kepingan terakhirnya dalam mengumpulkan kelompok terkuat. Namun Pei langsung menolak tawaran Dasin sebab tujuannya datang ke kota mata air suci hanya ingin bermain game saja. Setelah itu mereka pun pergi ke penginapan dan menonton pertandingan dari Nemi. Pei mengatakan kalau ia baru tahu Nemi ternyata telah pensiun. Pertandingan yang mereka tonton itu adalah pertandingan terakhirnya. Menurutnya, Nemi memang tidak terlalu hebat, tapi kemampuannya menganalisa dan mengikuti arahan pemimpinnya itu sangat hebat. Sebelumnya, jika Nemi memperkenalkan diri dengan baik di pertemuan pertama mereka, ia pasti akan mengajak Nemi untuk berbicara dengannya. Tak lama kemudian, pelayan hotel pun datang, tapi mereka semua langsung menyadari kalau itu adalah Nemi. Yang mana hal itu membuat Nemi malah menjadi malu dan langsung kabur. Nemi kemudian bertemu dengan Dasin yang langsung menegurnya karena sekarang Nemi sudah menyedihkan. Padahal Nemi satu angkatan dengannya dan juga merupakan pemain yang kuat. Ia pun menawarkan Nemi untuk bergabung saja di kelompoknya dan menjadi tim analisanya. Namun Nemi menolaknya karena ia hanya ingin bergabung di kelompok Pei. Esoknya, sebelum memainkan game dewa, mereka terlebih dahulu akan memainkan game persahabatan. Nemi lalu datang dan mengatakan kalau Pei tidak boleh menganggap remeh game persahabatannya. Sebab dalam game ini, orang yang mereka akan lawan adalah Dasin. Dasin merupakan pemain yang kuat dan Pei pasti akan kesulitan melawannya. Akan tetapi, Nemi yakin kalau Pei yang akan memenangkan game persahabatannya.
Mereka kemudian masuk ke dalam arenanya yang kini telah dipenuhi ribuan penonton. Dasin pun memberitahu mereka kalau game yang mereka mainkan ini dipilih oleh ribuan penonton yang datang. Yang mana game tersebut adalah game strategi kartu Sugoroku. Sebelum pertandingan dimulai, mereka harus memilih satu pasangannya. Dasin memilih anggotanya yang bernama Casey, sedangkan Pei akan berpasangan dengan Pilih. Lalu persyaratan game pun dijelaskan, yang mana jika kelompok mereka ingin menang, maka mereka harus lebih dulu mencapai kotak nomor 44 dan mereka juga bisa mengurangi nyawa dari pemain dari 20 menjadi 0. Mereka juga akan dibagikan 5 kartu secara acak yang isinya adalah kartu serangan, kartu penyembuh, dan kartu istimewa. Dalam game ini juga, ketika berada di kotak yang sama, mereka tidak akan bisa menggunakan kartunya. Setelah itu mereka pun memilih kelas dari karakternya. Pei memilih kelas pengembara, Pilih memilih kelas penyembuh, sedangkan Dasin dan Casey memilih kelas penyihir. Permainan pun kini dimulai dan Pei langsung memilih kotak nomor 6 yang mana pilihannya itu juga ternyata sama dengan Dasin. Lalu ketika berada satu kotak dengan Pei, Dasin langsung saja menggunakan kartu spesialnya, yang mana kartu rahasia penyihir yang merupakan kartu spesial dan bisa digunakan walau dalam satu kotak dengan lawannya. Namun kartu tersebut tidak menyerang lawannya, melainkan efek dari kartu itu adalah membuat serangan lawan menjadi bermata dua. Jika Dasin terkena serangan, maka lawannya juga akan menerima kerusakan yang sama. Setelah itu Pilih memilih kotak nomor 4, tapi ia tidak mau menggunakan kartunya. Lalu Casey yang memilih kotak nomor 2 langsung saja menggunakan 2 kartunya dan menyerang mereka sehingga poin Pilih dan Pei kini berkurang. Dasin pun memberitahu Pei kalau tim Pei memilih untuk sampai ke garis finish dengan cepat, sementara timnya memilih untuk mengeliminasi mereka dengan cepat. Casey kemudian menggunakan kartunya lagi, yaitu kartu rantai kebencian yang membuat poin mereka berkurang 1. Permainan pun terus dilanjutkan dan kini Pilih akan menggunakan kartunya. Ia kemudian langsung saja menyerang Dasin sehingga poin dari Dasin kini berkurang. Namun karena efek dari kartu Dasin, membuat Pilih juga harus kehilangan 1 poinnya. Selanjutnya, kini giliran Dasin yang menyerang dan membuat poin dari Pilih kini tinggal 8 poin saja. Setelah itu giliran dari Casey yang akan menyerang. Ia mengeluarkan kartu petirnya yang membuat Pilih berkurang 7 poin sehingga sekarang poinnya tersisa 1 poin saja. Pei kemudian menggunakan kartunya untuk membantu Pilih dan membuat poinnya bertambah menjadi 2. Pertarungan mereka pun terus dilanjutkan hingga sampai ke babak akhir, yang mana Dasin dan Casey kini yakin akan menang sebab poin Pilih tersisa 1 saja. Akan tetapi, kartu terakhir dari Pilih ternyata adalah kartu penyembuhan yang memiliki efek menyembuhkan diri dan mengurangi poin dari lawannya. Dengan begitu, poin dari Dasin pun menjadi 0 sehingga Pei dan Pilih kini memenangkan gamenya. Setelah itu mereka kemudian memutuskan untuk berjalan-jalan di kota. Namun tak disangka, beberapa orang kini datang meminta tanda tangan dan berfoto dengan Leonie. Pei dan Pilih pun terkejut sebab bila di kota mereka, Leonie itu sangat ditakuti. Beberapa penggemar yang lainnya juga datang dan meminta tanda tangan dari Pei, sebab ialah yang menjadi penentu kemenangan mereka di game sebelumnya. Akan tetapi saat melihat sekelilingnya, ternyata tidak ada penggemar yang datang kepadanya. Sementara itu dari kejauhan, Nemi ternyata sedang mengawasi mereka. Namun Pei mengetahuinya dan menyuruh Nemi sebaiknya keluar dari persembunyiannya. Nemi pun meminta agar Pei menerimanya menjadi analisnya. Pei langsung saja menolak tawaran dari Nemi sehingga membuat Nemi terus saja memaksanya dan meminta untuk dijadikan pelayannya saja. Akan tetapi Pei juga tetap menolak sehingga membuat Nemi akhirnya menyerah. Pei lalu memberitahunya untuk menemui mereka besok di depan gerbang ilahi karena ia tahu Nemi pasti tidak akan puas kalau hanya menjadi analis saja. Esoknya, tibalah waktu mereka akan memulai game dewa dan di dalam elemen sudah terdapat beberapa peserta lain yang telah disiapkan oleh Bale. Nemi juga telah berada di tempat itu dan diperintahkan untuk menonton game mereka. Saat masuk di dalam, Dasin dan yang lainnya kini telah menunggu Pei. Tiba-tiba, tanah pun bergetar dan keluar sebuah piramida. Asisten dewa kemudian datang dan menjelaskan game dewanya. Ia memberikan mereka sebuah bunga dan menyuruh mereka untuk menjaganya sampai mekar.
bunga tersebut memiliki 3 jenis, bunga berwarna emas, bunga berwarna hitam, dan bunga berwarna putih. Tugas mereka adalah membawa bunga emas kepada dewanya, tapi dalam perjalanan mereka membawa bunga, mereka akan dihadang oleh beberapa monster yang telah disiapkan dewanya. Lalu ia pun memanggil monsternya yang ternyata itu adalah kucing raksasa. Asisten mengatakan kalau para kucing itu juga memiliki sebuah bunga. Jika mereka merebut bunga emasnya, maka mereka akan menang. Namun jika mereka merebut bunga hitam, maka mereka akan terkena serangan dan berhenti selama 5 detik. Menurut Pei, berhenti selama 5 detik itu artinya sudah kalah, karena dalam 5 detik mereka bisa merebut bunganya. Pei lalu meminta agar mereka semua memeriksa bunganya, yang mana Pilih mendapatkan bunga emas, sementara Casey mendapatkan bunga hitam. Pei kemudian meminta mereka mengumpulkan bunganya dan ia akan membagikannya lagi secara acak. Dengan begitu, tidak akan ada yang tahu di mana bunga emasnya berada. Pei sengaja tidak memberitahukan mereka agar mereka tidak menjaga bunga emasnya, karena dengan begitu dewa juga tidak akan tahu di mana bunga emasnya berada. Tak lama kemudian, dewanya akhirnya muncul dan dewa tersebut bernama Dewa Matama. Dewa Matama pun ingin agar mereka segera memulai gamenya. Di sisi lain, Dewa Ulobon kini sedang merasa kesal karena Pei tidak muncul lagi. Padahal ia ingin bermain lagi bersama Pei dengan game yang lebih sulit lagi. Dewa Ulobon yang sudah tidak sabar akhirnya memutuskan untuk pergi mencari keberadaan Pei. Sebelum memulai gamenya, Pei dan Leonie memberitahu mereka kalau mereka berdua lah yang memegang bunga emas dan bunga hitamnya. Pei sengaja melakukan itu karena jika ingin menipu dewa maka ia juga harus menipu temannya. Permainan pun kini dimulai, mereka kemudian bergegas menuju Dewa Matama. Namun Dewa Matama langsung saja mengirimkan monster kucingnya. Yang mana hal itu membuat mereka terkejut sebab monster kucingnya ternyata jumlahnya sangat banyak. Casey lalu berlari lebih cepat dari yang lainnya, tapi hal itu membuatnya diserang dengan sihir badai pasir. Menurut Pei, sepertinya jika mereka mendekat dengan para monster, mereka akan tertangkap. Dan jika mereka kabur terlalu jauh, maka mereka akan terkena sihir itu. Beberapa monster kini telah sampai dan menyerang mereka. Para murid juga mulai menggunakan kekuatan arisenya. Sementara Pilih malah tak sengaja berpindah di atas monster sehingga membuatnya tertangkap. Untungnya ada Casey yang menghajar monster itu dan menyelamatkannya. Namun beberapa murid yang lainnya kini telah tertangkap sehingga Leonie akhirnya menggunakan kekuatannya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya dan melihat ada sebuah hutan. Menurut Casey, sebaiknya mereka berhenti sebentar agar Pilih bisa mengganti bajunya. Tak lama kemudian, para monster kini telah datang kembali mengejar mereka. Leonie pun berusaha menghentikan mereka dengan menghancurkan tanahnya. Akan tetapi kali ini, para monster itu bisa melewatinya. Bahkan mereka juga menggunakan sihir perisai. Salah satu murid yang tertangkap kemudian menyuruh mereka untuk pergi dan ia akan menghentikan monsternya. Sebab ia juga tidak masalah bila tertangkap karena ia hanya membawa bunga putih. Kini tinggal mereka berlima saja yang melanjutkan permainannya. Namun karena jarak mereka sudah terlalu jauh, mereka pun terkena sihir badai pasir. Dasin yang tertangkap lalu segera diselamatkan oleh Pilih. Akan tetapi itu sudah terlambat dan kini Dasin juga harus tertangkap. Casey lalu mengusulkan agar ia berhenti untuk melawan para monsternya. Sebab ia juga ternyata hanya membawa bunga putih. Begitu pula dengan Leonie yang akan membantu Casey karena ia juga tidak membawa bunga emasnya. Kini Pilih dan Pei akhirnya yang maju menuju piramidanya. Saat sampai di depan piramidanya, Pei memberitahu Pilih bahwa ialah yang memegang bunga emasnya. Untuk itu, ia ingin agar Pilih harus membantunya membawanya sampai ke altar piramidanya. Akan tetapi, Dewa Matama langsung saja memanggil monsternya dan menangkap Pei. Dengan cepat, Pei kemudian melemparkan bunganya kepada Pilih, sehingga Pilih kini bisa naik ke atas dan berhadapan dengan Dewa Matama. Namun Dewa Matama tidak membiarkannya begitu saja dan memerintahkan monsternya untuk menangkap Pilih. Pilih kemudian menggunakan kekuatannya sehingga membuat Dewa Mitama berpikir kalau Pilih pasti berpindah ke altarnya. Akan tetapi Pilih ternyata berpindah ke atas dewa dan menghancurkan tongkatnya untuk mengambil bunganya.
Ketika mengambilnya, ternyata itu adalah bunga hitam sehingga membuatnya tersengat listrik. Dewa Matama akhirnya mengambil bunga Pili dan melihatnya. Namun ia sangat terkejut, ternyata bunga dari Pili hanya bunga putih saja. Pei akhirnya muncul dan menunjukkan bunga emas dari Dasin yang sempat ia ambil sebelum Dasin menghilang. Tiba-tiba Dewa Mitama tersengat listrik, yang mana ternyata itu karena monsternya telah mengambil bunga dari Leoni yang merupakan bunga hitam. Dengan begitu, Pei yang dibantu oleh Casey kini berhasil sampai ke atas dan menyimpan bunga itu di altarnya. Setelah permainan selesai, Pei kemudian mendekati Nemi dan memintanya untuk bergabung dengannya. Akan tetapi Nemi mengatakan kalau ia tidak bisa lagi bermain bersama Pei sebab ia sudah mengalami 3 kali kekalahan dan diharuskan pensiun. Pei pun memberitahunya bahwa ada satu cara untuk mengatasi itu. Ia kemudian menghubungi Miranda dan meminta agar Nemi diizinkan bermain dengan Dewa Bookmar, yang mana jika para murid bisa menang melawan Dewa Bookmar, maka poin kekalahan mereka akan dikurangi 1 poin. Rencana dari Pei adalah Nemi akan menggunakan 1 poin kemenangan Pei untuk melawan dewa itu. Miranda sebenarnya menolak rencana dari Pei sebab Pei sudah menang 6 kali dan tidak lama lagi akan mencapai 10 kemenangan. Namun Leoni memberitahu Miranda bahwa menurutnya Nemi harus diberi kesempatan sebab ia melihat kalau Nemi juga merupakan murid yang berbakat. Miranda pun tak bisa menolak lagi dan akhirnya mengizinkan rencana dari Pei. Mereka kemudian bergegas kembali ke kota Ruin untuk mempersiapkan pertandingan Nemi. Saat di perjalanan, Pei memberitahu mereka kalau Bookmar itu berbeda dengan dewa lainnya. Dewa Bookmar memilih melawan manusia dengan pertarungan 1 lawan 1. Namun Pei ingin agar Nemi tidak perlu memikirkan game dewanya karena menurutnya mereka punya kesempatan untuk menang. Pili lalu menanyakan apakah mempunyai rencana untuk melawan Dewa Bookmar. Pei pun memberitahunya bahwa ia sama sekali tidak memiliki rencana. Ia yakin bisa menang karena lawan mereka kali ini adalah Dewa Bookmar. Lalu ketika telah sampai di kota, mereka pun langsung saja pergi menemui Miranda. Miranda kemudian menanyakan apakah Nemi sudah siap untuk bermain game. Nemi pun dengan tegas mengatakan bahwa ia sudah bisa memulainya kapanpun. Miranda kemudian mempertanyakan kepada Pei tentang peluang mereka untuk menang. Dengan sangat yakin, Pei pun mengatakan kalau mereka pasti akan menang. Esoknya, mereka akhirnya bersiap masuk ke dalam elemen untuk menemui Dewa Bookmar. Namun Miranda memberitahu mereka kalau game mereka tidak bisa disiarkan langsung sebab Dewa Bookmar tidak mengizinkan adanya ikut campur dari pihak luar. Ia sudah mengatur dunia elemennya agar bisa bermain 1 lawan 1 dengan manusia. Mereka kemudian masuk ke dalam dan terkejut karena elemen dari Dewa Bookmar hanya ruangan kosong yang di tengahnya terdapat sebuah meja kasino. Tak lama setelah itu, Dewa Bookmar muncul dengan wujud seperti Nemi. Dewa Bookmar sangat senang karena sudah sangat lama ia tidak menemui manusia. Ia pun ingin agar mereka segera memainkan gamenya. Namun sebelum itu, ia memperkenalkan dirinya sebagai dewa ketidakpastian yang tidak terbatas dengan nama Grimor. Orang-orang banyak memberikannya nama dan salah satunya juga itu adalah Dewa Bookmar. Pei lalu menanyakan aturan dari permainan Dewa Grimor, yang mana jika Nemi memenangkan pertandingannya, apakah poin kekalahan dari Nemi akan berkurang? Dewa Grimor mengatakan kalau aturannya memang seperti itu. Bahkan mereka juga bisa mempertaruhkan lebih dari 1 poin. Pei kemudian mengatakan kepada Dewa Grimor kalau ia akan mempertaruhkan 3 poinnya untuk Nemi. Hal itu pun membuat mereka terkejut karena sebelumnya Pei hanya mengatakan 1 poin saja. Namun Pei memberitahu mereka kalau ia sudah memutuskan itu semalam. Karena jika bisa menang, maka poin Nemi akan menjadi 3 kali menang dan 0 kekalahan. Nemi akhirnya mendekati mejanya dan menanyakan game apa yang akan mereka mainkan. Dewa Grimor ingin memainkan game poker yang merupakan game dari manusia. Game dewa kini dimulai antara Dewa Grimor melawan Nemi. Ketika membagikan kartunya, Dewa Grimor langsung menerbangkan kartunya agar Nemi tidak perlu memegangnya. Dan dalam game kali ini, mereka akan masing-masing memegang 5 koin. Jika koin mereka habis, maka mereka akan kalah. Dalam gocokan pertama, Nemi dan Dewa Grimor menukar 3 kartunya. Setelah melihat kartunya,
Nemi langsung menambah koin taruhannya menjadi 2. Akan tetapi, Dewa Grimor langsung saja menambahkan semua koinnya. Yang mana hal itu membuat Nemi takut, sebab ia ragu dengan kartunya bila harus mempertaruhkan semua koinnya. Iya, kore wa wana da. Ia pun akhirnya menyerah dan melanjutkan lagi di gocokan kedua. Saat gocokan kedua, Nemi menukarkan 4 kartunya, sementara Dewa Grimor hanya menukarkan 1 kartu saja. Yang mana hal itu membuat Nemi terkejut, sebab ia berpikir kalau kartu Dewa Grimor pasti bagus. Namun karena Nemi memiliki kartu as, ia juga berpikir pasti akan mendapatkan kartu yang bagus, sehingga ia menambahkan 1 koin lagi. Akan tetapi, Dewa Grimor ternyata menambahkan 1 koin lagi, sehingga menjadi 3 koin. Nemi yang masih ragu, akhirnya menyerah dan lanjut ke gocokan ketiga. Namun di gocokan ketiga ini, kartu Dewa Grimor lebih bagus, sehingga membuat Nemi pun kalah. Nemi sangat syok dengan kekalahannya itu karena kini poin dari Pei sudah berkurang. Namun sebelum Dewa Grimor pergi, Pei mengatakan kalau mereka sudah menang. Ketika Dewa Grimor menerima tantangan mereka, Pei yakin kalau mereka akan menang. Untuk itu, ia kali ini yang akan menantang Dewa Grimor dengan mempertaruhkan 3 poinnya. Dewa Grimor pun tanpa ragu menerima tantangan itu dan membawa mereka ke game yang lain. Dewa Grimor kini muncul dengan wujud aslinya dan mengatakan kalau gamenya tentang 3 kecurangan. Game pertama melempar koin, game kedua bermain poker, dan game ketiga permainan kartu joker. Dalam game ini, ia pasti menang karena ia akan melakukan kecurangan. Dan ia ingin agar Pei harus bisa menebak kecurangan apa yang akan ia lakukan. Serta dari 3 game itu, ia hanya akan melakukan 1 kecurangan yang sama. Untuk itu, ia akan memberitahukan terlebih dahulu kepada teman-teman Pei tentang kecurangannya. Leonie yang mendengarnya malah tertawa dengan kecurangan itu. Karena menurutnya, Pei pasti akan bisa mengetahui kecurangan yang akan dilakukan oleh Dewa Grimor. Game dewa antara Dewa Grimor dan Pei kini dimulai. Game pertama yang mereka akan mainkan adalah melempar koin, yang mana Dewa Grimor menyuruh Nemi melempar koinnya agar permainannya bisa adil. Nemi kemudian menggunakan kakinya untuk permainan koinnya. Ia pun menendangnya ke atas dan saat terjatuh, ia langsung menendangnya ke atas meja. Benar saja, game pertama ini pemenangnya adalah Dewa Grimor. Namun dalam game ini, Pei belum bisa menebak kecurangan dari Dewa Grimor. Mereka lalu melanjutkan lagi di game keduanya yang merupakan game poker. Kali ini, Dewa Grimor menyuruh Leonie untuk membagikan kartunya. Saat Pei melihat kartunya, ternyata ia memiliki 2 kartu as. Akan tetapi, Pei memilih untuk menukar semua kartunya. Hal itu pun membuat Nemi dan Pili terkejut sebab Pei sudah memiliki 2 kartu as. Namun Pei mengatakan bahwa ia sengaja melakukan itu karena ingin mencari tahu kecurangan apa yang dilakukan oleh Dewa Grimor. Pei ternyata belum bisa mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh Dewa Grimor, sehingga mereka pun melanjutkannya ke permainan ketiga yang kini akan dipandu oleh Pili. Setelah kartunya dibagi, mereka kini mulai memainkan gamenya. Akan tetapi, Dewa Grimor menyuruh agar Pili harus berdiri di sebelahnya untuk melihat apakah ia melakukan kecurangan atau tidak. Yang mana ketika memainkannya, Pili memberitahu Pei bahwa tidak ada sama sekali kecurangan yang ia lihat. Permainan pun terus dilanjutkan hingga Dewa Grimor berhasil mengambil kartu joker dari Pei. Lalu ketika giliran Pei, ia pun mengambil kartu yang paling kanan dari Dewa Grimor. Namun Pei terkejut karena kartu itu adalah kartu jokernya yang sebelumnya. Yang mana hal itu pun akhirnya membuat ia kalah. Pei pun merasa heran, padahal ia sudah yakin kalau kartu yang ia pilih itu bukan kartu joker, karena ia masih melihat kalau kartu jokernya disimpan di tengah. Pei kemudian mulai memikirkan tentang bagaimana cara Dewa Grimor mengalahkannya. Hingga akhirnya Pei menyadari akan sesuatu dan kini mengetahui kecurangan dari Dewa Grimor. Yang mana kecurangannya adalah bekerja sama dengan teman-temannya. Pei pun mengatakan kalau ia bisa menyadarinya karena kartu joker dari Dewa Grimor yang tiba-tiba berubah. Yang mana Pili yang berdiri di samping Dewa Grimor bukanlah untuk melihat kartunya, melainkan untuk membantunya. Dengan kekuatan Arise dari Pili,
kartu jokernya pun bisa dipindahkan sehingga Pei salah memilih kartu. Begitu pula dengan Nemi yang menggunakan kekuatan arisenya untuk mengubah arah koinnya. Serta Leoni juga yang telah mengatur kartunya sehingga Dewa Grimor mendapatkan kartu yang bagus. Dewa Grimor akhirnya mengaku kalah dan kini memberikan hadiahnya. Dengan begitu, jumlah kekalahan dari Nemi telah menjadi 0 kembali. Setelah memenangkan gamenya, mereka pun kembali ke ruangan Miranda untuk merayakannya dan meresmikan Nemi sebagai anggota baru. Namun ketika mereka sampai di ruangan Miranda, ternyata saat itu Miranda memiliki informasi penting untuk mereka, yang mana 200 murid yang masuk ke dalam labirin raksasa sampai sekarang belum kembali. Game tersebut ternyata tidak bisa membuat para murid kembali ke dunia manusia sebelum mereka memenangkannya. Untuk itu, seluruh kota membentuk tim penyelamat dan Pei serta timnya ditunjuk sebagai perwakilan cabang dari kota mereka. Miranda kemudian membawa mereka ke gerbang ilahi dan meminta Pei harus bisa memenangkan gamenya agar murid yang lainnya bisa selamat. Ketika masuk di dalam elemen, mereka senang karena tempat itu adalah tempat yang sejuk. Saat melihat ada pohon apel, Pili berniat untuk mengambilnya. Akan tetapi apel itu malah menyerang mereka sehingga membuat mereka kembali lagi ke titik awal. Sementara itu, Dewa Grimor yang sedang bersantai di tempatnya tiba-tiba saja didatangi oleh sesuatu, yang mana itu adalah Dewa Ulobon yang datang menanyakan di mana keberadaan Pei, pria yang sebelumnya ia lawan. Di sisi lain, Pili kini terus saja terkena serangan apel itu sehingga membuat mereka terus mengulang, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk lewat di jalur lain dan menemukan sebuah lubang. Namun menurut Pei, sebaiknya mereka segera pergi ke labirinnya karena lubang itu hanyalah lubang kosong saja. Saat sampai di sebuah kastil, mereka pun kini disambut oleh asisten dewanya. Ia pun memberitahu mereka kalau labirin ini diciptakan oleh Dewa Rushima. Di dalam labirin terdapat banyak monster, perangkap, dan juga gimmick. Mereka juga bisa memakai sebuah item untuk menaklukkan labirinnya, yang mana item itu bisa mereka dapatkan dengan menggabungkan dua item yang dijatuhkan oleh para monster. Jika seseorang di tim mereka terkena serangan, maka semua anggotanya juga akan mengulang. Monster yang sudah mereka kalahkan dan perangkap yang sudah mereka lewati akan kembali lagi. Di kepala mereka juga akan diberikan nilai pelepasan yang nantinya akan menjadi 100. Untuk bisa kembali ke dunia manusia, mereka harus bisa menyelesaikan permainannya dengan mengalahkan bos terakhirnya. Serta mereka juga bisa menggunakan item penyimpanan. Dengan begitu, mereka bisa kembali ke dunianya sambil mempertahankan itemnya dan menyusun strategi untuk menaklukkan labirinnya. Setelah mendapatkan informasi gamenya, mereka akhirnya masuk ke dalam labirinnya. Namun belum jauh berjalan, mereka sudah bertemu dengan monster. Pili yang mencoba melawannya masih harus terkena serangannya sehingga mereka harus kembali lagi. Begitu pula dengan Nemi yang mencoba mengalahkan monster yang sebelumnya, malah terkena serangan dari monster lain sehingga mereka pun harus kembali lagi. Mereka kemudian kembali melanjutkan perjalanannya dan kini masing-masing telah mendapatkan itemnya. Pili mendapatkan item cermin, Pei mendapatkan item jam alarm, Leoni mendapatkan item terompet, dan Nemi mendapatkan item payung. Lalu ketika mereka melanjutkannya lagi, mereka pun mendengar adanya suara manusia. Saat memeriksanya, ternyata itu adalah Aslan yang merupakan senior dari Pei. Pei akhirnya mengajak Aslan untuk bertukar informasi mengenai gamenya. Aslan mengatakan kalau ia mengetahui sebuah pintu tapi tidak memiliki kuncinya. Ia sudah mendapatkan item tamengnya tapi belum mendapatkan item pedangnya, yang mana Pili ternyata memiliki item pedangnya sehingga mereka pun menggabungkannya dan menjadilah sebuah kunci. Mereka kemudian pergi ke ruangan itu dan membukanya. Saat masuk di dalam, mereka sama sekali tidak mendeteksi adanya sebuah jebakan atau monster. Namun Leoni mengatakan kalau ia merasakan adanya aura yang besar di depan mereka. Nemi juga seperti mendengarkan adanya suara dengkuran, dan Pili merasakan adanya angin yang dingin di arah depan mereka. Pei pun merasa sepertinya ada sosok monster di depan mereka yang sedang tertidur. Ia dan Leoni akhirnya menggunakan itemnya untuk membangunkan monsternya.
Akan tetapi yang muncul ternyata adalah hujan meteor. Mereka pun kembali lagi dan memulai rencananya dengan menggunakan item tameng. Mereka kemudian membangunkan monsternya dan memakai tamengnya. Namun lagi-lagi mereka tetap tewas terkena serangan monster. Mereka pun terus saja mengulang dan menggunakan beberapa cara untuk menghentikan serangan meteor itu. Hingga akhirnya mereka pun berhasil menahannya dengan menggunakan item payung. Ketika telah selesai menahannya, monster penjaga ruangan itu akhirnya muncul. Mereka kemudian mencoba menyerangnya, tapi efek serangan mereka hanya 1 poin saja. Sementara poin nyawa dari monster itu adalah 2 juta lebih poin. Saat monster itu menggunakan serangannya, ternyata itu berdampak juga kepadanya sehingga membuat poin nyawanya berkurang. Mereka akhirnya dengan sengaja membuat monster itu marah agar menyerang mereka, sehingga poin nyawanya pun berkurang dan Nemi akhirnya menghabisinya dengan tendangannya. Setelah mengalahkan penjaganya, mereka mendapatkan sebuah lonceng. Akan tetapi saat membunyikannya, lonceng itu ternyata menghidupkan kembali monsternya. Lalu tiba-tiba dari atas Dewa Ulobon muncul dengan perasaan yang senang karena sudah menemukan Pei. Setelah mengalahkan monsternya, sebuah pedang pun muncul, yang mana ternyata itu adalah item penyimpanan sehingga membuat mereka senang. Sebab dengan item itu, mereka kini bisa kembali ke dunia manusia. Namun Ulobon mengatakan memang benar mereka bisa kembali, tapi mereka tidak akan pernah bisa menyelesaikan game ini. Pei akhirnya menyadari sesuatu, yang mana ia pernah mendengar cerita legenda tentang Dewa Rushima, yang mana Dewa Rushima telah mati, sementara bila ingin memenangkan game ini, mereka harus mengalahkan bos terakhirnya. Dan bos terakhirnya itu adalah Dewa Rushima yang kini telah tiada. Pei lalu mengusulkan agar Aslan dan timnya kembali ke dunia manusia untuk melaporkan situasinya kepada Miranda. Sementara ia dan yang lainnya akan terus menjelajahi labirinnya serta memastikan apakah memang Dewa Rushima telah tiada. Saat Aslan dan anggotanya telah pergi, asisten dewa kemudian datang mendekati mereka. Ia memperingati Dewa Ulobon untuk tidak mengikuti permainan dari dewa lainnya. Pei dan anggotanya akhirnya melanjutkan menjelajahi labirin itu. Akan tetapi, sebelum melanjutkan permainannya, Pei menanyakan mengapa Ulobon mengikuti mereka. Ulobon mengatakan kalau ia telah menyiapkan game terbaru untuk mereka, sehingga ia ingin membantu Pei agar segera menyelesaikan game tersebut. Lalu Ulobon melihat ada sebuah tombol dan langsung menekannya, yang mana ternyata itu adalah perangkap yang mengeluarkan cairan merica. Tiba-tiba sebuah makhluk mungil muncul di depan mereka. Namun makhluk itu ketakutan dan langsung pergi karena melihat Pili. Pei kemudian memberitahu Pili untuk menghindari monster yang ada di depannya. Ketika mengambil monster itu, tiba-tiba saja ia mengeluarkan cairan asam yang sangat bau dan mengenai baju Nemi. Mereka pun bergegas menghindari monster itu hingga menemukan sebuah ruangan harta. Dari atas muncul sosok bernama Bilian yang mengatakan kalau ia adalah malaikat. Ia memberitahu mereka kalau ia akan mengabulkan satu permintaan mereka. Pili langsung saja meminta untuk memberikan kunci ruangan harta itu. Saat Bilian akan mengabulkannya, ia melihat kalau Nemi dan Pili sangat kotor. Ia akhirnya menghukum mereka dengan sihir penyucian sehingga mereka kembali lagi di awal. Mereka kemudian melakukan percobaan kedua lagi. Nemi pun mendengar adanya suara air terjun dan ketika memeriksanya terdapat sebuah kotak harta. Saat membukanya, ternyata isinya hanyalah pakaian renang saja. Mereka kemudian melanjutkan lagi penjelajahannya dan menemukan lukisan apel. Pili memberitahu mereka untuk berhenti karena itu pasti jebakan. Namun dari luar jendela, tiba-tiba ada sebuah apel yang terbang dan mengenai kepala Pili. Bersamaan dengan itu, Bilian pun datang untuk mengabulkan permintaan mereka. Akan tetapi, ia menyadari kalau kepala Pili sangat kotor sehingga mereka terkena lagi sihir penyucian. Mereka kemudian melakukan percobaan ketiga dan kini menghindari semua jebakan serta monsternya. Namun saat sampai di ruangan harta, Bilian ternyata tidak mengabulkan permintaan mereka. Sebab Bilian mengatakan
kalau mereka masih bau karena sebelumnya sudah terkena cairan merica dan cairan asam. Mereka pun kini kembali lagi diberikan sihir penyucian. Setelah itu, Pili dan Nemi mengatakan kalau sepertinya mereka harus menghilangkan baunya. Mereka pun mengingat ada sebuah air terjun dan berniat akan mandi di situ. Mereka akhirnya melakukan persiapan dan menyerupai untuk menunggu di depan ruangan harta. Pili dan wanita lainnya kini pergi ke air terjun itu dan mulai mandi. Mereka semua pun kini bersenang-senang di tempat itu sembari membersihkan badannya. Setelah itu mereka pergi menemui Pei yang ada di ruangan harta dan memanggil Bilian. Bilian kemudian mulai memeriksa kebersihan mereka dan ternyata mereka memang sudah bersih. Mereka pun akhirnya diizinkan masuk ke dalam ruangan harta. Saat masuk di dalam, mereka menemukan sebuah kunci, yang mana kunci tersebut kini bisa membuat mereka memakai 100 item. Asisten dewa lalu datang dan memberikan mereka selamat. Ia mengatakan kalau bos terakhir kini telah muncul. Untuk itu mereka berlima akan dikirim langsung ke ruangan bosnya. Akan tetapi, saat sampai di ruangan bosnya, mereka ternyata menemukan makam Dewa Rusima. Pei kemudian mencoba membangunkan Dewa Rusima dengan lonceng kebangkitan. Namun setelah mencobanya, ternyata Dewa Rusima juga tidak bangkit. Pei lalu memikirkan kembali petunjuk yang mereka temukan di makam itu. Ia pun menyadari kalau poin mereka belumlah cukup 100%. Menurutnya, mereka sepertinya harus menyelesaikan semua tantangan labirinnya dan juga mengalahkan semua bosnya. Dengan begitu mereka akan mendapatkan poin 100 dan bisa membangkitkan Dewa Rusima. Untuk itu, semua murid yang terlibat dalam game ini harus berpartisipasi, karena hanya dengan begitu mereka bisa cepat menyelesaikannya. Pei pun ingin agar mereka sebaiknya membagi informasi ini kepada kelompok lainnya. Beberapa jam kemudian, Pei kini telah memberitahu kelompok lainnya. Aslan yang juga telah kembali terkejut melihat Pei yang sudah memetakan labirinnya. Bahkan Pei juga sudah mengumpulkan banyak item yang langka. Lalu Pili dan yang lainnya datang serta memberitahukan Pei sesuatu yang mereka telah dapatkan, yang mana mereka telah membawa monster pup ke permandian air terjun untuk membersihkannya. Setelah menjadi bersih, para monster pup mengajak mereka ke desanya dan memberikan mereka sebuah item. Item tersebut berguna sebagai tanda pertemanan mereka, sehingga semua monster pup tidak akan menyerang mereka lagi. Sementara itu kelompok yang lainnya, baik dari kota yang sama serta dari kota yang lainnya, kini telah menerima informasi itu dan mulai bergerak. Begitu pula dengan Pei dan anggotanya, kini mulai mencari gimmick yang lainnya lagi. Hingga Nemi pun tak sengaja menemukan ada sebuah pintu rahasia. Ketika masuk di dalamnya, terdapat seekor monster yang berbentuk seperti robot. Akan tetapi, monster tersebut dengan sangat mudahnya dikalahkan oleh Dewa Ulobon. Hal itu pun membuat asisten Dewa marah karena Ulobon sudah melanggar yang kedua kalinya. Akibatnya, ia harus dikeluarkan dalam game labirin itu. Mereka akhirnya telah mencapai poin 99,9 dan tersisa satu gimmick saja yang harus mereka selesaikan. Pili pun datang memberitahu Pei bahwa mereka sudah menemukan gimmick terakhirnya. Namun gimmick tersebut ternyata sangat sulit untuk ditaklukkan sebab mereka harus melemparkan 6 dadu dan hasilnya harus sama. Tiba-tiba Dasin dan Casey datang meminta agar mereka saja yang memainkannya. Sebelum itu, Dasin mencoba membersihkan dadunya, dan setelah bersih, ia langsung saja melemparkannya hingga mendapatkan angka yang sama. Mereka pun akhirnya mendapatkan item terakhir, yaitu item cermin pagi yang bisa membatalkan pemusnahan 1 kali. Dasin kemudian pergi dan memberitahu Pei untuk segera menyelesaikan gamenya. Akan tetapi, setelah melihat poinnya, mereka terkejut karena poin mereka masih 99,999. Padahal Pili dan Nemi sudah menjelajahi semua labirinnya serta yakin tidak ada lagi gimmick yang tersisa. Pei tiba-tiba menyadari sesuatu kalau gimmick yang tersisa sepertinya memang tidak berada di dalam labirin. Ia lalu mengajak mereka keluar dari labirin dan mendatangi lubang hitam yang sebelumnya mereka lihat. Saat melompat di dalam lubangnya, poin mereka pun langsung menjadi 100%. Dan mereka langsung dibawa ke ruangan Dewa Rusima.
Pei pun kini menggunakan kembali lonceng kebangkitannya dan menantang Dewa Rosima untuk bangkit. Dewa Rosima akhirnya bangkit dan kini merasa senang karena ada manusia yang berhasil membangkitkannya. Dewa Rosima kemudian langsung saja mengeluarkan 100 hewan buasnya. Ia pun menyuruh salah satu monsternya untuk menyerang Pei. Akan tetapi serangan itu malah menghabisi semua monsternya, sementara Pei dan yang lainnya berhasil selamat menggunakan payungnya. Dewa Rosima lalu mengeluarkan 100 monster pup-nya. Namun ketika akan menyerang, Leoni kemudian mengeluarkan item langkanya yang membuat monster itu tak bisa menyerang mereka. Dewa Rosima yang kesal akhirnya menggunakan sihir God Erasernya untuk menghabisi mereka. Untungnya, Pei yang memiliki item cermin pagi bisa dibangkitkan lagi. Dewa Rosima kemudian menggunakan lagi sihir God Erasernya, tapi Nemi berhasil menangkisnya. Sehingga Dewa Rosima akhirnya menggunakan God Erasernya untuk menghancurkan sekitarnya. Pei dan yang lainnya lalu memutuskan untuk pergi dari tempat itu menggunakan kekuatan dari Pili. Setelah menghancurkan ruangannya dan melihat Pei serta anggotanya masih ada, Dewa Rosima pun memutuskan untuk menyudahi gamenya dan mengaku kalah. Dengan begitu, semua murid yang ada di dalam labirin kini bisa kembali lagi ke dunia manusia.